Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad April dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktek biologi, yaitu mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, di sini kita membutuhkan 14 butir kacang hijau, kapas, dan juga 2 buah wadah plastik. Di sini saya menggunakan wadah gelas plastik. Langkah pertama yaitu basahi kapas dan letakkan di dasar kedua wadah. Selanjutnya, letakkan 7 benih kacang hijau di atas kapas di 2 wadah yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, beri label di antara kedua wadah, yaitu terang dan gelap, agar tidak tertukar, dan kalau bisa beri label di tiap kacang hijau agar kita mudah untuk mengukurnya satu persatu di 14 hari ke depan. Setelah itu, kita amati perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau selama 14 hari. Mari kita lanjutkan untuk hari pertama. Ini adalah hari pertama dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di hari yang pertama ini hampir tidak ada perubahan yang signifikan terjadi. Hanya kacang hijau yang mulai menjadi lebih besar dan ada beberapa kacang hijau yang sudah terbelah. Mari kita lanjut untuk hari kedua. Ini adalah hari kedua dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di sini, kacang hijau mulai terbelah dan akarnya mulai tumbuh. Sekarang saya akan mengukurnya satu persatu. Untuk detail pengukurannya akan saya taruh di laporan nanti. Jadi mari kita lanjut untuk hari ketiga. Ini adalah hari ketiga dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di sini sudah terlihat banyak kacang hijau yang sudah memiliki akar, dan banyak juga akarnya yang mulai memanjang, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengukuran. Dan untuk perbandingan gelap dan terang, di sini sudah kelihatan sekali bahwa yang di tempat terang akarnya menjadi jauh lebih tinggi. Sekarang saya akan membuktikannya dengan melakukan pengukuran. Baiklah, setelah melakukan pengukuran, ternyata perkembangan untuk tiap-tiap biji dari kacang hijau, baik yang terang maupun gelap, tidak semuanya sama. Bahkan ada yang sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh. Sekian untuk hari ini. Mari kita lanjut untuk hari keempat. Ini adalah hari ketiga dari 14 hari mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Perkembangan yang saya lihat di sini, di wadah terang sudah terlihat muncul daun dan akarnya memanjang, sedangkan yang gelap akarnya memanjang, muncul juga daun, tetapi warnanya lebih pucat dari yang terang. Sekarang saya akan mengukurnya.
Setelah saya melakukan pengukuran, ternyata yang gelap masih lebih tinggi daripada yang terang. Dan untuk hari keempat, mari kita lanjut untuk hari kelima. Ini adalah hari kelima dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di hari kelima ini, perbedaan yang terlihat dari kacang hijau yang di tempat gelap dan yang di tempat terang adalah dari segi daunnya. Di daun yang ada di tempat terang terlihat lebih hijau, dan sedangkan daun di tempat gelap terlihat lebih pucat. Walaupun perkembangannya tidak sama rata antar semua kacang hijau. Di sini hanya ada beberapa dari kacang hijau hasil pengamatan saya yang berhasil tumbuh tinggi. Sekarang saya akan mengukurnya. Sekian untuk hari kelima, mari kita lanjut untuk hari keenam. Ini adalah hari keenam dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di sini terlihat yang terang dan gelap, walaupun yang gelap masih terlihat lebih tinggi daripada yang terang, tetapi di sini jelas terlihat bahwa yang di tempat terang lebih terlihat segar daripada yang di tempat gelap. Sekarang saya akan mengukurnya. Sekian untuk hari ke-6, mari kita lanjut hari ke-7. Ini adalah hari ke-7 dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Seperti yang dilihat di sini, yang terang masih terlihat lebih hijau daripada yang gelap, tetapi yang gelap ada sebagian yang mengalami kepatahan karena mungkin terlalu panjang dan juga mungkin kurang nutrisi dari sinar matahari. Sekarang saya akan mengukurnya. Baiklah, itu tadi pengukuran untuk hari ke-7. Mari kita lanjut untuk hari ke-8. Ini adalah hari ke-8 dari 14 hari untuk mengamati perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Perkembangan yang saya lihat di sini, batang menjadi lebih panjang lagi, dan di sini terlihat bahwa yang terang terlihat lebih segar daripada yang gelap, walaupun yang gelap masih lebih tinggi daripada yang terang. Sekarang saya akan melakukan pengukuran. Itu tadi hasil pengukuran dan hasil pengamatan untuk hari ke-8. Mari kita lanjut untuk hari ke-9. Ini adalah hari ke-9 dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di hari ini perkembangan yang saya lihat adalah di tempat gelap yang patah sudah mulai bertambah, tetapi yang benar-benar patah hanya masih satu, dan sepertinya baik yang terang maupun yang gelap masih mengalami pertumbuhan. Sekarang saya akan mulai mengukurnya kembali. Baiklah, setelah melakukan pengukuran, ternyata pertumbuhan dari kacang hijau dari kedua buah wadah, yaitu wadah terang dan wadah gelap, sama-sama mengalami pertumbuhan, tetapi sekarang pertumbuhannya mulai melambat. Dan mari kita lanjut untuk hari ke-10. Ini adalah hari ke-10 dari 14 hari untuk mengamati perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Di hari yang ke-10 ini, saya memutuskan untuk membuang atau memisahkan kacang hijau yang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk tumbuh karena sudah berjamur dan membusuk. Jadi di sini untuk kedepannya saya tidak akan mengukurnya lagi, dan sekarang saya akan mengukur sisanya. Setelah saya melakukan pengukuran,
saya tidak lagi melakukan pengukuran untuk kacang hijau yang sudah mati ataupun sudah membusuk dan berjamur, dan saya akhirnya memutuskan untuk memisahkannya karena takutnya nanti akan menjadi hama untuk yang lain. Sekian untuk hari ke-10, mari kita lanjut untuk hari ke-11. Ini adalah hari ke-11 dari 14 hari untuk mengamati perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Di hari yang ke-11 ini terlihat bahwa kacang hijau yang terang dan gelap sudah mulai mengalami penurunan kualitas. Di sini terlihat yang di tempat terang daunnya sudah mulai kering, dan yang di tempat gelap sudah mulai juga banyak yang patah. Sekarang saya akan mulai melakukan pengukuran. Baiklah, setelah melakukan pengukuran, ternyata baik dari kedua wadah pertumbuhannya sudah mulai berkurang. Bahkan ada yang setelah melakukan pengukuran ternyata tingginya sama dengan hari sebelumnya. Ini adalah hari ke-12 dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di hari ke-12 ini terlihat kacang hijau yang di tempat terang terlihat sangat layu, bahkan daun-daunnya patah walaupun belum terputus dan masih tersambung dengan batangnya. Tetapi di sini terlihat beberapa kacang hijau yang daunnya malah layu atau kering. Saya tidak tahu, sepertinya kesalahan saya yang kurang memperhatikan kapasnya sehingga daun di tempat terangnya mengering. Atau mungkin memang wadahnya yang sudah tidak memadai untuk menampung pertumbuhan kacang hijau ini. Sedangkan yang gelap masih sama seperti kemarin. Dan untuk pertumbuhan dari keduanya, saya akan ukur menggunakan penggaris. Setelah melakukan pengukuran, ternyata pertumbuhan dari terang dan gelap, pertumbuhan dari kedua wadah kacang hijau hampir terhenti dan pertumbuhannya sangat sedikit. Tetapi ada yang dari awal belum tumbuh, sekarang mulai tumbuh dan ketinggiannya sudah mencapai 2,2 cm. Sekian untuk hari ke-12, mari kita lanjut untuk hari ke-14. Ini adalah hari ke-13 dari 14 hari untuk mengamati perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Di hari ke-14 ini, yang layu di tempat terang semakin banyak, dan yang di tempat gelap juga sudah mulai banyak daun yang hampir terpisah dari batangnya. Sekarang saya akan melakukan pengukuran. Baiklah, setelah melakukan pengukuran, ternyata hampir semua dari sampel kacang hijau baik yang terang maupun yang gelap tingginya sama dengan yang kemarin, dan hanya beberapa saja yang memiliki pertumbuhan untuk tingginya. Sekian untuk hari ke-13, mari kita lanjut untuk hari terakhir, yaitu hari ke-14. Ini adalah hari ke-14 dari 14 hari untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di hari terakhir pengamatan ini, terlihat bahwa di tempat terang hanya menyisakan 2 kacang hijau yang masih segar dan sisanya telah layu dan kering. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran. Baiklah, setelah melakukan pengukuran, ternyata baik yang terang maupun yang gelap sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi, kecuali satu sampel yang berada di tempat gelap karena memang sampel ini terlambat untuk tumbuh. Sekian 14 hari pengamatan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan video yang saya berikan kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.